Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Rahmantara, NIM 121190053. Nama saya M. Sukri, NIM 121190054. Nama saya Fadlila Dias Pangestu, NIM 121190055. Kami dari kelompok 5 Pluk C akan menjelaskan praktikum mengenai asidi dan alkalimetri. Dasar teori, analisa volumetri adalah suatu analisa kimia kuantitatif untuk menentukan banyaknya suatu zat dalam volume tertentu dengan mengukur volume larutan standar yang dapat bereaksi secara kuantitatif dengan zat yang akan ditentukan. Dalam analisis larutan asam dan basa, titrasi akan melibatkan pengukuran yang seksama volume-volume suatu asam dan basa yang tetap akan saling menetralkan. Reaksi penetralan atau asidimetri dan alkalimetri adalah salah satu dari 4 golongan utama dalam penggolongan reaksi dalam reaksi titrimetri. Asidi alkalimetri ini melibatkan titrasi basa bebas atau basa yang terbentuk karena hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah dengan suatu basa standar atau alkalimetri. Reaksi-reaksi ini melibatkan ion-ion hidrogen dan ion hidroksida membentuk air. Analisis volumetri juga dikenal dengan titrimetri, di mana zat dibiarkan bereaksi dengan zat lain yang konsentrasinya diketahui dan dialirkan dari buret dalam bentuk larutan. Konsentrasi larutan yang tidak diketahui atau analit kemudian dihitung. Syaratnya adalah reaksi harus berlangsung cepat, reaksi berlangsung kuantitatif, dan tidak ada reaksi samping. Dalam menguji suatu reaksi untuk menetapkan apakah reaksi itu dapat digunakan untuk suatu titrasi, pembuatan suatu kurva titrasi akan membantu pemahaman untuk titrasi asam basa. Suatu kurva titrasi terdiri dari suatu alur pH atau pOH versus mili dari titran. Kurva semacam itu membantu dalam mempertimbangkan kelayaan suatu titrasi dan dalam memilih indikator yang tepat. Analisis titrimetri adalah salah satu divisi besar dalam kimia analisa. Perhitungan yang tercakup di dalamnya berdasarkan pada hubungan stoikiometri dari reaksi kimia sederhana seperti A kecil, A besar, ditambah T kecil, T besar menjadi produk, di mana A kecil adalah molekul analit, A besar bereaksi dengan T kecil, molekul pereaksi T besar. Pereaksi T besar yang disebut dengan titran ditambahkan secara kontinu biasanya dari sebuah buret dalam wujud larutan yang konsentrasinya diketahui. Larutan ini disebut larutan standar dan konsentrasinya ditentukan dengan sebuah proses yang dinamakan standarisasi. Penambahan dari titran tetap dilakukan sampai jumlah T besar secara kimiawi sama dengan yang ditambahkan kepada A besar. Selanjutnya akan didapatkan titik ekuivalen dari titrasi yang dilakukan. Agar diketahui kapan harus berhenti menambahkan titran, maka dapat menggunakan bahan kimia yaitu indikator yang bereaksi terhadap kehadiran titran yang berlebih dengan melakukan perubahan warna. Perubahan warna ini bisa saja terjadi persis pada titik ekuivalen, tetapi bisa juga tidak. Titik dalam titrasi di mana indikator berubah warnanya disebut titik akhir. Sejauh ini relatif sedikit reaksi kimia yang dapat digunakan sebagai basis untuk titrasi. Sebuah reaksi harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum reaksi tersebut dapat digunakan. Di antaranya yaitu 1. Reaksi tersebut harus diproses sesuai persamaan kimiawi tertentu. Seharusnya tidak ada reaksi samping. Yang kedua, reaksi tersebut harus diproses sampai benar-benar selesai pada titik ekuivalen. 3. Harus tersedia beberapa metode untuk menentukan kapan titik ekuivalen tercapai. 4. Diharapkan reaksi berjalan cepat. Faktor kesalahan yang umum terjadi pada analisa volumetri metode titrasi yaitu 1. Ketika titrasi volume titran yang diteteskan melebihi dari volume yang diharuskan. 2. Alat yang digunakan tidak benar-benar bersih sehingga tercampur zat lain. 3. Apabila konsentrasi larutan baku yang digunakan tidak sesuai dengan prosedur kerja yang ada. Apabila titran yang digunakan tidak sesuai dengan teori. 4.
ketepatan dalam menyampurkan larutan dan titran. Alat dan bahan. A. Alat. Yang pertama, di sini alat yang digunakan adalah buret. Fungsinya untuk meneteskan reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi tinggi. Contohnya adalah eksperimen titrasi. Yang kedua, statif. Itu untuk menegakkan buret, corong, dan peralatan gelas lainnya. Alat yang ketiga, klem. Itu untuk menjepit peralatan gelas dan menempel pada statif. 4. Erlenmeyer. Fungsinya untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Kelima, pipet gondok. Itu untuk mengambil cairan dengan tingkat ketelitian tinggi, ditandai dengan penunjuk volume dan hanya satu ukuran volume. 6. Pipet tetes. Untuk mengambil cairan yang jumlahnya sangat kecil. 7. Pipet volume. Itu untuk mengambil cairan dengan ketelitian tinggi. 8. Neraca analitis. Untuk menimbang bahan kimia dengan ketelitian sampai 4 digit. Alat yang ke-9, gelas arloji. Itu fungsinya menutup gelas kimia dan tempat padatan yang akan ditimbang pada neraca analitis. 10. Labu ukur. Fungsinya untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. 11. Corong. Fungsinya adalah alat bantu saat memindah larutan. 12. Piknometer. Mengukur nilai suatu massa jenis atau densitas dari fluida. 13. Pengaduk. Fungsinya untuk mengaduk larutan yang akan dicampur. 14. Gelas ukur. Alat untuk mengukur volume cairan yang tidak memerlukan ketelitian tinggi. 15. Gelas beker. Fungsinya sebagai wadah penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan. B. Bahan. Yang pertama adalah HCl, yang kedua NaOH. Seperti pada percobaan ini, yaitu asidi alkalimetri. Asidi alkalimetri itu titrasi asam basa. Di sini HCl sebagai asam, NaOH sebagai basa. Yang ketiga, boraks. Fungsinya sebagai larutan standar primer. Yang di sini untuk menitrasi larutan standar sekunder. Yang keempat, indikator PP. Itu untuk menentukan titik ekuivalen. Indikator PP ini pada keadaan basa berwarna merah. Lalu indikator MO itu untuk menentukan titik ekuivalen. Pada keadaan asam dia akan berwarna merah. Pada keadaan basa dia akan berwarna kuning. Bahan selanjutnya cuka. Cuka makanan yang dipakai di sini itu fungsinya sebagai bahan yang akan ditentukan kandungannya. Seperti pada tujuan awal yang terakhir tadi, penggunaan larutan standar HCl dan NaOH untuk penentuan kandungan suatu bahan. Nah, di sini bahannya adalah cuka. Yang terakhir adalah aquades. Fungsinya adalah untuk mengencerkan HCl pekat menjadi HCl 0,1 N. C. Rangkaian alat. Rangkaian alat yang pertama adalah rangkaian alat pengenceran. Di sini ada 3 alat. Yang pertama, labu ukur, corong, dan gelas ukur. Lalu yang kedua, rangkaian alat penimbangan. Itu ada neraca analitik dan gelas arloji. Yang ketiga, rangkaian alat titrasi. Di sini ada 4 alat. Yang pertama buret, yang kedua Erlenmeyer, yang ketiga klem, dan yang keempat statif. Cara kerja. Pada cara kerja praktikum asidi dan alkalimetri terdapat 5 bagian cara kerja. Cara kerja yang pertama adalah
membuat larutan HCl dengan normalitas 0,1. Kedua, standarisasi HCl dengan boraks. Ketiga, membuat larutan NaOH dengan normalitas 0,1. Keempat, standarisasi NaOH dengan normalitas 0,1 N dengan HCl. Kelima, menetapkan asam asetat dalam cuka makan pasar. Cara kerja pada bagian pertama yaitu membuat larutan HCl dengan normalitas 0,1. Langkah kerja yang pertama adalah mengambil 2,5 mili HCl pekat menggunakan pipet volume atau pipet gondok. Langkah kedua, mengencerkan HCl pekat dengan Aquades dengan cara memasukkan Aquades terlebih dahulu hingga kurang lebih setengah bagian dari volume labu ukur 250 mili. Langkah ketiga, memasukkan HCl pekat ke dalam labu ukur yang telah terisi Aquades. Langkah keempat, menambahkan Aquades ke dalam labu ukur hingga mencapai batas. Langkah kelima, menutup labu ukur kemudian menggoyang-goyangkan labu ukur hingga larutan homogen. Cara kerja bagian kedua yaitu standarisasi HCl dengan boraks. Langkah kerja yang pertama yaitu menimbang 0,4 gram boraks dengan neraca digital. Langkah kerja kedua, melarutkan 0,4 gram boraks dengan Aquades 50 mili dalam labu ukur. Langkah ketiga, memasukkan HCl hasil pengenceran ke dalam buret. Langkah keempat, memasukkan 10 mili boraks ke dalam Erlenmeyer kemudian menambahkan 2 tetes indikator MO. Langkah kelima adalah menitrasi larutan boraks yang telah diberi indikator MO dengan HCl hasil pengenceran. Langkah yang terakhir yaitu mengulangi langkah tersebut sebanyak 3 kali dan mencatat volumenya. Kerja bagian ketiga yaitu membuat larutan NaOH dengan normalitas 0,1. Langkah kerja yang pertama yaitu menimbang 0,4 gram NaOH padat dengan neraca digital. Langkah kerja yang kedua, melarutkan 0,4 gram NaOH dengan 50 mili Aquades dalam gelas ukur. Langkah kerja yang ketiga, memasukkan 25 mili Aquades ke dalam labu ukur 100 mili. Langkah kerja yang keempat yaitu memasukkan NaOH yang telah larut ke dalam labu ukur yang telah berisi Aquades. Langkah kerja yang kelima, menambahkan Aquades hingga batas 100 mili pada labu ukur. Cara kerja pada bagian keempat yaitu standarisasi NaOH dengan normalitas 0,1 dengan HCl. Langkah kerja yang pertama yaitu memasukkan HCl hasil pengenceran ke dalam buret. Langkah kerja yang kedua, mengambil 10 mili larutan NaOH hasil pengenceran kemudian memasukkannya ke dalam Erlenmeyer. Langkah kerja yang ketiga yaitu menambahkan 2 tetes indikator PP ke dalam Erlenmeyer. Langkah kerja yang keempat yaitu menitrasi larutan NaOH dengan HCl hingga timbul perubahan warna. Langkah kerja yang kelima yaitu mengulangi langkah kedua sampai keempat sebanyak 3 kali dan mencatat volume HCl yang digunakan dalam titrasi. Berikutnya cara kerja pada bagian kelima yaitu menetapkan asam asetat dalam cuka makan pasar. Langkah kerja yang pertama adalah mengambil cuka makan sebanyak 4 mili menggunakan pipet volume dan gelas ukur. Langkah kedua, mengencerkan 4 mili asam cuka dengan Aquades hingga volumenya 100 mili dengan labu ukur. Langkah kerja yang ketiga yaitu mengambil 10 mili asam cuka hasil pengenceran dan memasukkannya ke dalam Erlenmeyer, kemudian menambahkan 2 tetes indikator PP. Langkah kerja yang keempat yaitu memasukkan NaOH yang telah diencerkan ke dalam buret. Langkah kerja yang kelima adalah menitrasi larutan asam cuka dengan NaOH hingga terjadi perubahan warna. Langkah kerja yang terakhir, mencatat volume NaOH yang digunakan dalam titrasi dan mengulangi percobaan sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah perhitungan. Perhitungan pada praktikum asidi dan alkalimetri terdapat 4 bagian. Pada bagian yang pertama adalah membuat larutan HCl dengan normalitas 0,1. Pada perhitungan ini yang dicari adalah volume HCl yang menggunakan rumus VHCl sama dengan 3,65 dikali volume HCl 0,1 N hasil pengenceran per 10 dikali kadar HCl yaitu 32% dikali berat jenis HCl. Maka dari perhitungan ini kelompok kami mendapatkan hasil 2,5 mili. Perhitungan bagian kedua yaitu menghitung normalitas HCl. Mula-mula kita dapat mencari normalitas boraks terlebih dahulu, lalu setelah ketemu normalitas boraks kita menggunakan rumus V boraks N boraks sama dengan VHCl kali HCl. Setelah itu ketemu
normalitas HCl. Perhitungan bagian ketiga yaitu menghitung normalitas NaOH. Pada perhitungan ini kita menggunakan cara volume NaOH kali NaOH sama dengan volume HCl dikali NaHCl. Berikutnya bagian keempat dari perhitungan yaitu mencari volume asam cuka. Pada perhitungan ini kita mencari persen kadar asam cuka dengan rumus volume NaOH dikali normalitas NaOH dikali berat molekul asam cuka dibagi 4/100 dikali 10 dikali rho asam cuka dikali 1000 dikali 100%. Rho asam cuka diperoleh dari gram asam cuka dibagi dengan volume asam cuka. Volume asam cuka sendiri diperoleh dari volume asam cuka sama dengan volume Aquades. Volume Aquades menggunakan rumus gram per rho dari Aquades. Berikutnya yaitu data hasil percobaan. Data yang pertama yaitu pada penerahan HCl, yang dimana boraks dengan HCl pada percobaan pertama didapat yaitu volume HCl 6,5 mili, pada percobaan kedua 6,8 mili, pada percobaan ketiga mendapat 6,2 mili. Pada penerahan NaOH, yang dimana volume NaOH 10 mili dititrasi dengan volume HCl, yang dimana hasil percobaan yaitu volume HCl-nya pada percobaan pertama 10,5 mili, pada percobaan kedua 12 mili, pada percobaan ketiga 11,1 mili. Data percobaan berikutnya yaitu titrasi dari asam cuka dan NaOH, yang dimana asam cuka 10 mili yang dititrasi dengan NaOH, yang dimana hasil percobaannya yaitu yang pertama NaOH dengan volume 3,5 mili, pada percobaan kedua 3,8 mili, pada percobaan ketiga 3,9 mili. Berikutnya yaitu pembahasan. Dalam standarisasi HCl digunakan boraks sebagai titran. Dalam hal ini, boraks digunakan karena boraks merupakan larutan standar primer, sedangkan HCl merupakan larutan standar sekunder, sehingga dapat digunakan untuk melakukan standarisasi. Selain itu, boraks memiliki sifat basa lemah, tidak mudah teroksidasi, dan cenderung stabil dalam keadaan murni, dan memiliki Be yang tinggi, yaitu 123 gram per mililiter. Boraks dapat bereaksi dengan HCl secara sempurna membentuk garam yang bersifat asam melalui reaksi sebagai berikut. Na2B4O710H2O ditambah 2 HCl menghasilkan 2 NaCl plus 4 H3BO3 ditambah 5 H2O. Indikator yang digunakan yaitu MO atau methyl orange, karena pH garam yang dihasilkan mendekati range pH dari indikator MO. Dalam standarisasi NaOH digunakan HCl sebagai larutan untuk titrasi. Hal ini dikarenakan reaksi antara HCl dan NaOH dapat diketahui titik ekuivalennya menggunakan indikator PP, karena range pH garam yang dihasilkan mendekati range pH dari indikator PP. Reaksi antara HCl dengan NaOH yaitu HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Pada penentuan kadar atau kandungan suatu bahan digunakan asam cuka, maka pasaran yang digunakan untuk standarisasi dengan larutan NaOH. Pada percobaan ini digunakan indikator PP yang memiliki trayek pH 8 sampai 9,6 untuk mengetahui titik ekuivalen titrasi dengan adanya perubahan warna. Pada larutan titran, perubahan warna ini dapat terjadi karena penambahan OH- pada titran sehingga H+ berkurang dan kesetimbangan bergeser ke kanan. Standarisasi ini menghasilkan besaran volume NaOH yang digunakan untuk titrasi melalui perhitungan yang telah dijelaskan oleh teman saya pada sebelum. Kadar asam asetat yang didapat yaitu sebesar 4,0651%. Berat jenis asam cuka diketahui melalui massa dan membandingkannya dengan berat jenis Aquades. Berikutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu, untuk mendapatkan larutan HCl 0,1N sebanyak 250 mili dengan kadar 32%, dibutuhkan HCl pekat sebanyak 2,4582 ml atau sama dengan dibulatkan menjadi 2,5 ml yang diencerkan bersama Aquades. Yang kedua yaitu, melalui standarisasi HCl dengan boraks, diperoleh normalitas HCl rata-rata sebesar 0,0646 N. Yang ketiga yaitu, melalui
Standarisasi NaOH dengan HCl diperoleh normalitas NaOH rata-rata sebesar 0,07223 N. Yang keempat yaitu rata-rata kadar asam cukup pasaran yang dianalisis sebesar 4,0651%. Berikutnya yaitu saran dari kelompok kami, ketika melakukan percobaan ini harap berhati-hati ketika dalam melakukan titrasi, karena ketika titrasi terlalu berlebihan maka pH-nya akan menjadi asam ataupun basa. Itu sangat akan mempengaruhi hasil di akhir nanti. Berikutnya yaitu daftar pustaka. Berikut kami tampilkan beberapa jurnal, buku-buku, dan referensi yang kami ambil yang kami gunakan di praktikum ini. Demikian hasil dari video praktikum yang kami buat untuk memenuhi tugas praktikum kimia analisa. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.